kami datang kepadamu dan kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau rindu memperlengkapi kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah pergumulan kami, kelemahan kami, kesulitan kami. Tuhan, Kau tetap menyediakan kesempatan kami untuk belajar dan memperlengkapi diri untuk lebih baik lagi. Seperti yang Kau berikan pada kami malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati supaya kami boleh menjadi tanah yang subur, siap menerima akan bimbingan Tuhan. Supaya kami bisa menjadi orang tua yang tahu bagaimana memaksimalkan potensi anak-anak yang Tuhan sudah titipkan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami akan belajar dari hamba-Mu Pak Peter Lau. Tuhan juga berkati hamba-Mu. Dengan doa kami Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, ada yang mau sharing untuk apa yang sudah kita pelajari bulan November tahun lalu ya, yaitu parents impact ya, pengaruh daripada orang tua kepada anaknya. Ada yang mau sharing? Ada apa pengalaman ya yang sudah kita lewati dan kita melihat itu berimpact, berpengaruh kepada kehidupan anak kita? Ada? Enggak ada ya? Baik, enggak apa-apa ya. Masih ada kesempatan bulan depan. Tapi yang kita pelajari malam hari ini, bulan depan kita sharingkan ya. Apa yang sudah kita coba lakukan dalam kehidupan kita sehingga benar-benar apa yang kita dapatkan itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Saya cuma mau sharing satu hal, ini yang saya dapatkan dari anak saya ya. Anak saya yang perempuan. Dia menuliskan seperti ini. Terima kasih karena sudah mendukung Vesia sampai sekarang. Papa itu sangat baik dan sabar. Papa itu juga tipe orang yang mau belajar untuk menjadi lebih baik. Vesia menghargai itu dari Papa. Vesia harap Papa bisa menemani Vesia sampai Vesia tua agar Papa bisa membimbing Vesia. Vesia juga harap Papa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, saya bersyukur kalau anak saya mendapatkan pengaruh yang baik dari saya. Tentu ini masih jauh daripada yang diharapkan. Tapi setidaknya ada sedikit hal yang baik yang bisa saya tularkan buat anak saya. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima apa yang akan disampaikan Pak Peter Lau malam hari ini. Kita naikkan pujian bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita berjalan seturut kehendak-Nya dan dipakai sesuai rencananya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Kita ulangi dari awal. Biarlah kita
kita benar-benar siap bagaikan bejana. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biarlah kita siap bagaikan bejana dibentuk oleh Tuhan melalui hamba-Nya malam hari ini. Saya persilakan Pak Peter Lau untuk menyampaikan materinya buat kita semuanya. Iya. Saudara-saudara, kita akan belajar hal yang sangat simpel malam hari ini, yaitu bagaimana memaksimalkan bakat dan minat anak kita. Saudara, saya ingin mulai dengan sebuah ayat. Mari kita lihat firman Tuhan, Kejadian pasal pertama. Kejadian 1, saya sangat percaya kita sudah sering membaca bagian ini. Tapi biar malam hari ini kita membaca kembali Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Saudara, saya membaca 26, saudara 27, kita bergantian ya sampai 31. Saya akan mulai kalau sudah mendapatkan. Demikianlah firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Silakan. 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Terima kasih. Saudara, secara singkat kita memahami Kejadian pasal pertama ini demikian. Bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta, ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan ketika Tuhan menciptakan binatang, waktu Tuhan melihat segala ciptaan Tuhan itu, komentar Tuhan, kalau saudara boleh di Alkitab, komentar Tuhan adalah baik. Tumbuh-tumbuhan baik, binatang baik, alam semesta baik. Tetapi ketika Tuhan melihat manusia yang diciptakan oleh Tuhan, komentar Tuhan di ayat 31 berkata, manusia itu sungguh amat baik. Bukan hanya baik, tapi sungguh amat baik. Saudara, perkataan sungguh amat baik di sana, di dalam teks Ibrani itu punya pemahaman seperti ini. Ketika Tuhan melihat manusia, sungguh amat baik itu artinya waktu Tuhan, katakan saya, waktu melihat misalnya Musul Rusdi. Waktu saya melihat, kata yang tepat di sana adalah waktu melihat berkata, wow. Wow. Waktu Tuhan melihat manusia, Tuhan berkata, wow, sungguh amat baik. Coba lihat sebelahnya. Wow. Gitu.
istri, suami yang Tuhan berikan, teman yang Tuhan berikan itu adalah wow. Amin. Saudara dikasih dari bagian ini kita mau belajar soal bagaimana relasi dengan bakat dan talenta dengan minat anak. Firman berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera Tuhan. Artinya waktu Tuhan menciptakan setiap orang, menciptakan setiap manusia termasuk anak-anak kita dilahirkan dalam keluarga kita, itu pasti ada rancangan damai sejahtera Tuhan. Amin. Ada rancangan yang baik, ada rancangan yang sungguh-sungguh khusus kepada orang itu. Dari semua kisah di Alkitab kita melihat satu konteks, satu fakta bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, sebelum orang itu hadir, Tuhan sudah punya rancangan. Waktu Tuhan Kristus Yesus akan hadir inkarnasi dalam dunia, Matius 1:21, Tuhan Yesus lahir dengan tujuan hidup, menderita, melayani, dan mati di kayu salib. Tujuan kehadiran Kristus Yesus adalah mati di kayu salib untuk keselamatan manusia. Waktu Tuhan menghadirkan Yeremia, dalam Yeremia 1 ayat 4-5 berkata, dia akan hadir sebagai nabi. Tujuan rancangan Tuhan bagi dia adalah sebagai nabi. Waktu Simpson hadir, dia akan sebagai hakim dalam Hakim-Hakim 13. Waktu Salomo ada, Salomo akan lahir dan menjadi seorang raja. Saudara, ada begitu banyak kisah di Alkitab, kita bisa melihat bahwa kehadiran seorang manusia itu di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Termasuk ketika mungkin dia lahir karena masalah pacaran yang tidak baik dan sebagainya. Tapi ketika orang itu ada di dunia, Tuhan sudah punya rancangan bagi orang itu. Saya ingin ambil contoh, saudara. Christopher Duffy adalah seorang anak yang lahirnya tidak diinginkan. Mamanya Christopher berpacaran, ya, lalu kemudian akhirnya hamil di luar nikah. Dan bukan hanya itu, dicatat bahwa Christopher Duffy mamanya pemakai narkoba, mamanya hidupnya tidak benar. Tapi ketika dia lahir ke dalam dunia, saudara, selalu ada rancangan Tuhan bagi orang itu. Mari kita lihat sisanya sebentar, kita memahami bagaimana konteks firman Tuhan bahwa setiap orang dilahirkan dalam dunia ada rancangan Tuhan bagi dirinya. Ya, mari kita lihat. Brothers and sisters, we are always courageous, although we know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Christopher Duffy was born in May of 2001. He's actually the son of my youngest brother and his girlfriend. And when I received the phone call from my brother, I found out that he was born at only 26 weeks, 1 pound, 12 ounces. So he's very premature and he was in critical condition. And there were several nights that we were told that Christopher wouldn't make it through the night. And at that point, I prayed for Christopher. And I just asked God to be with my brother and to do what his will would be. And for a long time, I had no contact with my brother. Really didn't know what happened to Christopher. And all of a sudden, my heart was moved. Where was my nephew? What happened to him? And on my first phone call to social services, the gentleman knew about Christopher, and he indeed was in foster care. He was totally blind. He had been born with cocaine in his system, and he had a host of other medical issues. My first response to that, or my first feeling to that, was fear. I prayed very intently, and I begged the Lord. I said, could you just show me what you would want? And he did. He answered in my heart. He told me, do not be afraid, that I will take care of everything. We've had challenges and we've had joys. And one of the greatest joys was to hear Christopher make noise, sing, and keep beat. He really didn't talk till about first grade. So when he sang, it was really neat. And it wasn't shortly around that time that we found out
that Christopher had perfect pitch. And he started to do remarkable things. And what a joy and what a prophecy that God gave us, that these tears would come, and they come out of great joy. And when Christopher sings, "Open the eyes of my heart," he teaches us to not see everything with our eyes, but to see things the way God sees things, through our heart. Although the circumstances were difficult, very difficult, our lives are messy, our families are broken, but yet through that and through our suffering, God makes beautiful things. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. You wanna sing along? Worship the Lord. This is Amazing Grace. Put your hands together. Who breaks the power of sin and Saya matikan ya. darkness? Whose love is my Saudara, sampai hari ini Christopher Duffy adalah seorang pelayan Tuhan di dalam bidang musik dan ibadah hari ini. Maka dari hal-hal kita bisa melihat seorang yang dilahirkan buta, seorang yang tubuhnya penuh dengan kokain, seorang yang dilahirkan boleh dibilang adalah orang yang lahir karena tidak diinginkan dan kecelakaan. Gitu kan ya, kita pakai istilah kecelakaan. Tidak diinginkan. Tetapi sekalipun demikian kita melihat bahwa selalu orang itu lahir ada rancangan Tuhan. Maka sebab itu saudara, kalau boleh saya percaya hati kami hamba Tuhan sama, jangan pernah punya ide menggugurkan kandungan. Saudara, kita kembali kepada topik kita hari ini. Bagaimana memaksimalkan talenta, bakat, dan minat anak kita hari ini. Ketika Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera bagi anak kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita di masa depan, Tuhan sudah inginkan orang itu atau memberikan rancangan, misalnya orang itu harus jadi seorang dokter. Orang itu jadi seorang pengusaha, orang itu jadi seorang musician. Apa yang paling baik,
Apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua supaya maksimal anak kita? Saudara, kita melihat yang pertama kita punya pola konsep yang sama. Apa itu bakat, minat, dan kecerdasan? Itu 3 hal yang berbeda. Saudara, kalau kita melihat definisi, yang pertama kita tahu bahwa bakat, minat, dan kecerdasan itu saling berkaitan, saling mendukung, tetapi punya hal yang berbeda. Ya, jadi kita bisa membedakan 3 hal ini, hal yang berbeda. Kecerdasan adalah satu kemampuan orang itu untuk memahami situasi, mengatasi masalah, dan punya pengetahuan yang semakin bertambah. Kalau kita sering pakai kata ada IQ-nya, itu kecerdasan. Ya, ada kecerdasan parsial, ada kecerdasan misalnya musik, ada kecerdasan intrapersonal, bagaimana mendekati orang, ada orang pintar, sangat gampang dekat dengan orang, ada orang yang susah sekali mulai bicara, itu kecerdasan. Tetapi kalau kita lihat kecerdasan itu cenderung berkembang, bisa berkembang terus-menerus. Maka orang yang biasanya pemalu, susah ngomong di depan, ketika diajarkan dia bisa, itu kecerdasan. Ya, salah satunya. Kemudian yang kedua, bakat. Bakat itu apa, saudara? Bakat kalau dalam bahasa rohani kita talenta. Bakat adalah satu kemampuan alami individu yang sudah ada di dalam dirinya. Jadi setiap orang lahir dengan bakat, talenta tertentu untuk tujuan hidupnya. Dan bakat ini sifatnya cenderung stabil. Artinya kalau pakai bahasa sederhana, kalau dia sudah punya bakat 3, 4, dia jarang tidak akan bisa bertambah jadi 7 dan 8. Ya, kita yang perlu adalah menggali bakatnya orang itu. Kemudian kita bicara minat. Minat adalah ketertarikan, keinginan. Tertariknya dia tentang apa? Sifatnya ini bisa berubah. Seorang anak yang waktu kecil dia tertarik misalnya dengan alat musik waktu dia bayi, lalu suka main musik itu, belum tentu dia bertalenta atau berbakat musik. Tapi karena kondisinya ketika masa itu sebagai anak kecil, dia punya rasa ingin tahu misalnya. Jadi minat itu adalah ketertarikan. Oh, saya ingin tahu sesuatu ini, saya ingin tahu tentang hal ini, jadi lebih ke arah dia curious, ingin tahu. Dan hal ini bisa berubah. Jadi minat belum tentu adalah bakat anak itu. Saudara, kita memikirkan berikutnya adalah siapa yang bisa membantu membentuk bakat dan minat anak. Di dalam dunia kehidupan kita, dunia psikologi, dunia medis, ya, termasuk di dalam neuroscience gitu, ilmu tentang otak manusia. Saudara, bakat itu yang bisa membentuk pertama adalah genetik. Genetik daripada keluarganya. Jadi bakat itu rata-rata adalah turunan. Biasanya turunan genetik dari orang tuanya atau dari keluarganya. Kemudian yang kedua yang bisa membentuk bakat anak itu adalah komitmen orang tua. Anak memang dilahirkan dengan satu bakat tertentu. Tetapi bakat ini bisa tidak berkembang dan bahkan bisa tidak tereksplor dengan baik, tidak di-manage dengan baik apabila orang tua tidak punya komitmen. Jadi kalau kita bilang bisa saja bakatnya itu mati gara-gara orang tua. Padahal sudah punya harusnya di dalam dirinya. Sebab itu kalau bakat, kita tahu kita punya bakat, sebagai orang tua kita mesti punya komitmen. Komitmennya apa? Yaitu menyediakan lingkungan yang sehat dan konstruktif. Misalnya, ketika anak kita tahu punya main musik, lalu dia main ini kurang bagus. Jangan kita berkata, coba main musik jelek, main musiknya nggak bagus, sudahlah kamu nggak berbakat. Itu tidak konstruktif, itu menghancurkan. Ya, jadi harus punya komitmen orang tua. Harus punya komitmen, bagaimana membentuk bakat anak, harus punya komitmen hidup fisik yang baik. Kemudian harus disediakan pendidikannya, harus dibantu anaknya, itu harus komitmen orang tua. Sehingga seorang anak bakatnya nanti bisa jadi bagus apabila ada komitmennya orang tua. Yang ketiga yang bisa membentuk bakat dan minat anak itu adalah diri anak itu sendiri. Ada komitmen diri dia. Kalau dia tidak punya komitmen, sama saja juga tidak bisa berkembang. Sehingga saudara, kalau kita ingin melihat soal bagaimana mengembangkan minat dan bakat, maka kita perlu ingat beberapa hal nih. Yaitu untuk mengembangkan bakat perlu usaha dan keseriusan yang kuat.
supaya satu bakat bisa berkembang dengan maksimal, maka perlu ada usaha, perlu ada kerja keras, perlu ada keseriusan supaya bakat itu bisa maksimal berkembang. Biasanya minat yang kuat terhadap sesuatu yang bukan bakatnya akan sangat sulit untuk mencapai yang maksimal. Artinya gini saudara, kalau kita memang menemukan anak kita tidak berbakat dalam hal A, walaupun dia minat, ya lebih baik berhenti. Karena itu tidak akan maksimal. Setiap orang diperlengkapi oleh Tuhan ketika dia lahir ada tujuan itu. Supaya dia menjadi tujuan itu, maka dia diperlengkapi oleh Tuhan. Saya ambil contoh begini. Kalau seorang itu dilahirkan dengan tujuan Tuhan menjadi seorang businessman, salah satu yang sangat penting buat businessman itu adalah instingnya untuk melihat situasi. Nah, insting ini untuk melihat situasi, mampu membaca situasi dan sebagainya, ini adalah satu hal yang penting. Kalau dia hanya seorang businessman, dia perlu itu. Tapi kalau misalnya, ya dalam bisnis tentunya, kalau misalnya kita memaksakan ke tempat yang lain dan dia minat tempat yang lain dan bukan bakatnya, biasanya bisa berkembang nggak? Bisa, tapi tidak bisa maksimal. Sebuah pembelajaran, sebuah usaha yang keras dia latihan, kayak main musik. Musik itu punya insting larinya kemana, betul nggak Pak? Dengar langsung tahu kan? Tapi kalau kita usaha main musik, bisa. Tapi harus ada chord-nya, nggak bisa lari kemana, nggak bisa improvisasi yang jauh lebih baik. Jadi kalau dibanding orang yang berbakat dengan orang yang berusaha keras, dua-duanya mungkin bisa main musik. Tapi ada satu titik di mana tentu yang berbakat itu kan jauh lebih baik. Maka sekarang kita mau ngomong soal bakat dan minat ini saudara. Ya, bagaimana supaya bakat dan minat ini bisa seimbang berjalan sesuai kepada anak kita. Saudara, bagaimana cara mengembangkan, memaksimalkan minat dan bakat anak? Pertanyaannya adalah kapan harus memulai? Kapan kita harus mulai memikirkan, memaksimalkan bakat dan minat anak itu? Kapan harus mulai? Yaitu harus mulai dengan sedini mungkin. Semakin dini, semakin cepat akan semakin baik. Seorang anak yang berbakat musik, kalau dia dimulai dengan kecil, daripada dimulai waktu sudah dewasa, saudara tentu lebih maksimal adalah waktu sejak kecil. Maka ketika kita sebagai orang tua, mesti bisa memperhatikan anak kita itu sejak kecil. Semakin ada waktu dan kesempatan yang lebih banyak, ada waktu bagi dia, maka akan bisa menentukan yang tepat. Kalau dari kecil kita sudah lihat dia, memang dia tertarik minatnya dengan alat musik. Tapi apakah berbakat? Nah kita dari kecil, kalau kita mulai dengan dini secepat mungkin, maka kita bisa menentukan betul nggak dia memang berbakat musik. Ada bisa menentukan yang tepat. Dan sedini mungkin kenapa kita perlu mulai, kalau memang ada kesalahan, ada hal yang tidak baik kita bisa perbaiki lebih cepat. Lalu kita bisa mengarahkan dan bisa meningkatkan. Jadi artinya kalau kita ingin memaksimalkan bakat dan minat anak kita itu, terutama bakat, mesti mulai sedini mungkin. Secepatnya. Saudara, memaksimalkan minat dan bakat maka perlu ketahui bakat dan minat anak semaksimal mungkin. Kita harus tahu bakat dan minat anak kita. Tadi kita mulai secepat mungkin. Yang kedua adalah ketahuilah bakat dan minatnya. Jangan sembarangan. Kita observasi anak kita. Kita perlu melihat dari mana kita tahu dia punya bakat dan minat itu. Yaitu dari observasi. Maka sebagai orang tua sangat-sangat disarankan dan harus dilakukan adalah kita harus mengobservasi anak kita. Observasi aktivitasnya. Kemampuannya, ketertarikannya. Maka kalau kita melihat peran orang tua yang sangat besar observasi ya. Poin yang kita mesti observasi. Bagaimana kita mengukur bahwa itu adalah bakat anak kita. Ketika kita mau observasi, poinnya apa? Poinnya pertama adalah bicara soal apakah ketika dia melakukan sesuatu itu. Kita mesti tahu apa yang menarik dan disukai. Menarik dan disukai oleh anak itu ada indikasinya.
Bukan hanya dia bermain, dia tertarik lalu dia tidak lagi, besok nggak lagi. Tapi observasi kita tahu bahwa anak itu punya bakat dalam hal itu. Selalu indikasinya adalah dia menikmati dan dia bisa bertahan lama dalam hal itu. Ketika dia melakukan sesuatu, dia menikmati. Tidak jadi beban buat dia. Tidak jadi stres, tapi dia menikmati hal itu. Lalu dia bisa kerjakan dalam rentang waktu yang panjang. Yang kedua, indikasinya adalah bahwa dia merasa bahwa sesuatu itu dikerjakan mudah. Seorang anak yang berbakat musik ketika dikasih piano, kasih keyboard, dia akan jauh merasa, ini gampang mainnya karena sudah ada potensinya. Sehingga itu menjadi indikasi kita ketika mengobservasi bahwa dia itu berbakat dalam hal itu. Yaitu melakukan sesuatu itu, dia merasa sesuatu itu mudah. Tidak perlu kerja keras dan sampai berat sampai dia stres. Dan dia punya daya ingat yang kuat dan dia fokusnya bisa tinggi. Bisa fokus kepada hal itu selalu indikasi yang kita mesti observasi bahwa dia berbakat dalam hal itu. Kemudian adalah dia mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang tersebut. Seorang yang berbakat dalam hal katakan musik, dia akan bisa mencapai prestasinya, tidak stres dan mencapai prestasi yang terbaik. Jadi kita mesti observasi ketika anak kita itu kalau mau memaksimalkan bakatnya, mulailah dengan mengobservasi anak kita dengan poin-poin demikian ya untuk menentukan dulu bakat itu supaya bisa nanti kita melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Saudara harus ingat bahwa poin observasi itu dilakukan per pribadi. Sekali lagi, setiap anak itu punya personality, punya talenta, bakat, minat yang berbeda. Jadi waktu kita sebagai orang tua mengobservasi satu persatu. Ya, anak A memang misalnya kita lahir di keluarga dokter, belum tentu memang semua jadi dokter. Walaupun genetika mempengaruhi itu. Tapi belum tentu. Nah kita mesti observasi anak per anak satu persatu. Saudara itu adalah keluarga saya. Saya punya 3 orang anak. Ya, saya ingin berbagi sedikit bahwa bagaimana kami juga mencoba memaksimalkan bakatnya mereka. Saudara anak saya yang pertama ini saat ini ada di China ngambil engineering computer AI. Saudara kalau kami melihat anak kami dari kecil ya kenapa bisa sampai kami mengarahkan dan kita berkata bahwa saat ini AI yang paling top engineering yang paling bagus di masa depan itu China. Maka kami kirim ke China dan itu sesuai dengan maunya dia, minatnya dia, bakatnya dia. Tapi menuju kepada hal itu saudara, itu tentu bukan hal proses yang instan. Selain itu anak kami selain dalam hal ini juga saudara, ini anak kami bermain musik. Ya, ini video adalah mainan musiknya dia. Waktu kemarin adiknya ulang tahun, sebelum dia balik sempat balik ke sini karena Imlek, setelah itu dia kembali ke China. Dia bikin main musik ini, dia juga bakat dalam musik. Ini adalah suara gitarnya dia. Itu anak saya yang paling kecil. Oke, saya cuma kasih saudara gambaran ya. Kemudian dia juga bakat di dalam basket. Anak saya juga suka main basket dan dia pemain basket gitu kan. Ya. Nanti kita tanya jawab ya saudara ya. Saya cuma sharing kepada saudara gitu. Bahwa dia juga sering sekali dan ketika dia main ini saudara saya temenin dia, saya ngerekam semua. Ini semua rekaman temenin dan sebagainya. Dan kami juga ajak dia nonton basket profesional. Ya, ini waktu kami nonton basket profesional kemarin, kami sekeluarga, tahun lalu bukan kemarin. Kita ya sampai sana aja. Saudara ini adalah anak kedua dan anak ketiga saya ya. Bersyukur mereka bisa dapat olimpiade medali emas juga
untuk pertandingan matematika yang kedua dan ketiga. Kemudian kita melihat saudara, ini ada yang kedua, sejak kecil juga dia memang main musik, pemain musik, berbakat di dalam musik, piano, atau paduan suara. Ya, kita lihat sebentar ya, supaya saudara mau tanya saya, saudara bisa tanya. Saya kasih contoh fakta yang faktual gitu ya. Oke, tapi sesungguhnya anak saya, ya kalau saya melihat tiga-tiganya itu punya bakat musik. Tiga-tiganya ya. Tapi anak yang kedua ini saudara sangat tertarik dengan robotik. Dia sudah kelas SMP ini adalah dia. Nah Maret ini dia akan tanding ke Singapura tanding robotik. Ini adalah robot-robot yang dia buat, yang dioperasikan dengan AI, dengan komputer hari ini. Jadi ini adalah timnya dia, tapi dia yang memimpin. Membuat robot-robot itu supaya bisa jalan, angkat sampah dan sebagainya. Ini adalah instrukturnya yang mendampingi. Saudara, anak saya tiap Sabtu dan Minggu, ya, tiap Sabtu dan Minggu itu 7 jam. Hampir lebih dari 7 jam. Saya temenin dia untuk dia mempersiapkan robotnya, belajar robotnya, dia pasang robotnya dan sebagainya gitu kan. Jadi kami sangat sering. Ya sambil saya temenin dia, saya biasanya kerja dan sebagainya, tapi selalu ada temenin mereka. Ini salah satu indikasi bahwa orang itu berbakat adalah tadi dia sangat tertarik, dia tidak bosan, dan dia bisa improve, bisa berprestasi dalam hal-hal itu. Saudara, ini adalah anak saya yang ketiga. Ya, anak yang ketiga ini lebih ke arah musik dia bisa, ya matematika memang bisa, tapi saya tahu dia tidak excellent di sana, tidak terlalu excellent, tapi dia bagusnya di dalam hal-hal yang sifatnya seni. Ya ini adalah lukisan-lukisannya anak saya. Ya di rumah kami sekarang saya punya pelukis, tinggal saya gantung, karena semua ada lukisan-lukisannya dia, saya tinggal gantung yang menurut saya secara standar lukis orang melukis, anak kelas 4 SD. Menurut saya sih, ya mungkin subjektif bapaknya lah ya, itu lukisannya bagus gitu. Komposisi warna dan sebagainya. Maka di rumah saya itu banyak lukisan-lukisan anak saya gitu kan. Nah, saudara ini juga lukisannya dia, kadang-kadang dia oret-oret ya, keluarlah dia suka kucing dan sebagainya, keluarlah kayak gini-gini ya. Dia juga di dalam gimnastik, ini adalah dia. Ya. Ya, ini adalah gimnastik, dia ambil kelas dan kursus gimnastik. Oke, ini sebagai gambaran saja. Nah saudara sekali lagi ketika kita bicara soal memaksimalkan bakat dan minat anak, kita harus lakukan itu per pribadi. Karena setiap orang itu punya something, punya sesuatu yang spesial. Saudara, tadi kita berkata memaksimalkan adalah ketahuilah bakat dan minat anak semaksimal mungkin. Jadi mulai dengan langkah tahu anak itu dulu bakatnya apa. Baru bisa maksimalkan. Tahu itu melalui observasi. Yang kedua melalui bertanya. Diskusi, dengarkan anak kita. Diskusi dengan anak kita. Dalam hal ini, saudara kita sebagai orang tua kita mesti punya relasi yang dekat. Baru bisa ngobrol, bertanya dan dapat hatinya, pikirannya dia. Kita harus menjadi pribadi yang bisa bertanya, ya termasuk bertanya kepada orang yang terdekat, objektif. Kalau kita sudah lihat anak kita, suami istri sudah diskusi, kayaknya anak kita berbakat dalam hal ini. Setelah observasi, mungkin mau tanya kungkungnya, poponya, orang terdekatnya, silakan. Itu salah satu cara kita mengetahui bakat dan minat dia dulu. Kemudian saudara ada tes bakat dan minat. Ini akan jauh lebih objektif. Oke, kalau ingin tahu bakat anak kita sebelum kita memaksimalkan, mesti tahu dulu benar gak? Kalau kita observasi, kadang-kadang maaf ya kita orang tua yang tidak di dalam bidang psikologi, kita di dalam bidang pendidikan anak kita mungkin agak sulit untuk mengetahui dengan tepat benar gak itu bakatnya atau jangan hanya minat semata-mata. Salah satu alat ukur adalah tes bakat anak itu. Saudara hari ini kita coba melakukan, ini adalah tes bakat. Coba saudara lakukan aja, saudara isi ya. Mungkin butuh 5 menit, silakan saudara.
Supaya nanti pulang, ini saya akan kasih slide kepada saudara, supaya saudara boleh tes anak saudara. Silakan di scan, kemudian saudara coba isi, ya, supaya tahu isi hasilnya apa. Ya silakan ambil waktu ya, kita hari ini santaikan ya. Ini salah satu tes yang alat ukur, yang gratis, tapi kalau saudara ingin yang berbayar itu jauh lebih bagus, jauh lebih tajam ya tesnya, hasil tesnya. Silakan ambil handphone saudara, scan, saudara coba isi sendiri. Ya, saya sambil melihat waktu, kalau waktunya kurang saudara, nanti kita skip aja. Saudara bisa coba di rumah isi ya, atau suruh anak isi. Salah satu alat ukur kita untuk mengetahui dengan tepat bagaimana posisi anak kita. Ya saya lihat tesnya di situ cukup banyak, kalau saya nggak salah ingat tuh 60 poin ya. Tapi cepet nggak? Gampang ya. Langsung aja saudara coba klik gitu kan. Sekedar tes saja. Nanti kalau saudara mau di rumah lagi, ya nanti slide-slide ini saya kasih kepada Bosu. Nanti biar jemaat mau minta dari Bosu saja ya. Oke, di situ akan ada hasil. Saudara itu orangnya seperti apa, bisa kerja di bidang apa, minatnya apa, bakatnya dalam hal apa. Saudara saya melihat 7.52, saya takut saudara kejauhan, Tanjung Kait. Saudara saya stopkan sampai di sana, tapi saudara bisa pelan-pelan ya kalau saudara butuh waktu. Oke, ini juga satu tes, alat tes yang baik, ini juga satu alat tes yang baik. Oke, nanti saudara bisa coba di rumah, mungkin besok saudara coba tes kepada anak saudara untuk menentukan bagaimana bakat anak kita, minatnya sehingga dia tepat kuliahnya, dia juga bisa tepat kerjanya sesuai dengan bakatnya dia, kita bisa kembangkan. Saya lanjut ya. Saudara, pertama tadi ketahui bakat dan minat. Yang kedua kita mesti lakukan adalah berikan kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Jadi supaya anak kita bisa bakatnya maksimal, kalau kita sudah tahu bakatnya, yang kedua beri dia kesempatan. Dorong dia coba hal yang baru dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat. Artinya waktu kita beri dia kesempatan, mencuri dia mencoba hal-hal baru, lakukan dengan persiapan. Kita siapkan, kita bantu dia, jangan asal-asalan. Supaya apa? Supaya setelah dia mencoba hal baru, menambah pengalamannya dan meningkatkan bakatnya. Misalnya dia bermain musik, saya kasih contoh terus ya. Dia main musik dalam hal ini, satu lagu ini. Oh dia mainnya latihannya itu aja gitu kan. Dengan cara begitu saja latihannya. Nah setelah dia udah fasih dalam hal ini, coba hal baru adalah, coba improvisasi. Ya sekarang main musik tadi mungkin di C, sekarang di G. Oh G larinya kemana? Setelah itu improvisasi. Bagaimana gabungkan 1-2 lagu, digabungkan. Improvisasi, hal-hal yang baru itu bisa meningkatkan, memaksimalkan potensi bakat dia. Ya lalu berikutnya adalah, yang ketiga adalah beri ruang untuk kreasi. Supaya anak kita bakatnya bisa maksimal, kasih anak kita ruang untuk kreasi, eksplorasi, sifatnya positif. Kayak tadi kalau dia main musik, kasih dia kesempatan. Kalaupun dia ingin main musik dengan caranya dia, dengan cara intonasi musik atau musik ritmenya dia, biarkan dia lakukan itu, dia kreasi. Itu akan memicu otaknya dan sebagainya, kemampuannya memaksimalkan, meningkatkan kemampuannya. Jadi kalau anak kita bermain musik, ya kita ambil contoh sederhana aja, yang berkata, nah itu mainnya salah, gak boleh begitu. Kalau nadanya salah, ya kita bisa bilang salah. Nadanya salah.
Tapi kalau dia improvisasi dari sini lari ke sini, pindah ke sini lagi, dan ada hal-hal kreasi dan sebagainya, kita harus melihat dan mungkin bertanya, diskusi. Ya, mungkin dia tidak sempurna, tapi beri dia ruang untuk kreasi, jangan dimatikan kreativitasnya. Kemudian kita lihat berikutnya apa kita mesti lakukan adalah sediakan sarana yang baik dan memadai. Sediakan sarana yang baik dan memadai. Saudara, memang untuk mengembangkan bakat, maksimalkan bakat itu kadang-kadang memang tidak murah. Ketika anak saya bermain basket, saudara, saya harus belikan bola basket yang sesuai. Dan bola basket yang sesuai itu kira-kira ya yang standar-standar lah. Saya juga nggak beli yang paling bagus. Itu 300.000 bisa bola basketnya kan. Ya kan nggak beli yang 50.000, 60.000. Kasih sarana yang sesuai. Karena ketika anak saya berlatih basket, memang betul-betul dia serius. Dia pikirin gimana caranya dan dia perlu sarana, prasarana yang sesuai standar. Ketika dia main gitar, belikan gitar yang bagus yang sesuai standar. Ya. Ketika dia ingin berlatih, anak saya yang ketiga berlatih gym dan sebagainya, sediakan yang standar, standar olimpiade punya kami merasa bahwa itu harusnya begitu, kurikulumnya standar. Sehingga tidak asal-asalan karena waktunya sempit, ya dia harus sekolah, sehingga kita harus memilih betul-betul yang memadai. Supaya dia bisa maksimal. Berikutnya adalah jangan mengkritik tentang lambatnya proses. Kadang-kadang kita pengen cepat-cepat anak kita bisa. Jangan mengkritik lambatnya proses, kok kamu gak maju-maju sih, kok kamu gak bisa-bisa sih. Tapi mari kita diskusi. Kasih motivasi, diskusi dengan dia. Kalaupun dia lambat, kenapa? Ya toh, kenapa dia lambat? Mungkin hari itu dia kelelahan karena PR sekolah terlalu banyak. Dia lambat dan sebagainya. Diskusi, jangan banyak mengkritik apalagi yang destruktif yang menghancurkan anak kita. Kemudian berikan waktu jeda istirahat. Salah satu hal yang penting supaya anak kita bisa maksimal di dalam bakatnya adalah ketika dia melakukan sesuatu, saya ambil contoh musik lagi ya. Dia latihan musik 1 hari 7 jam. Latihan musik memang dia senang, memang dia berminat, memang dia berbakat, dia latihan. Tapi jangan lupa secara psikologi manusia, pasti satu kali manusia akan bosan. Ada titik jenuhnya. Sehingga supaya dia bisa maksimal kita harus kasih waktu istirahat. Sama kalau saudara hari ini saudara pergi ke bodybuilder, saudara pergi fitness. Saudara boleh angkat beban boleh yang berat, tapi apa sarannya? Misalnya latihan seminggu ya harus istirahat total ototnya supaya dia bisa berkembang. Dia dilatih dan kemudian dikasih istirahat supaya dia bisa berkembang, bisa maksimal. Itu contoh hal kecil, maka perlu kita kasih jeda, kasih istirahat anak kita. Lalu berikutnya adalah jangan paksakan anak mencapai target orang tua. Kalau kita ingin anak kita maksimal di dalam bakat dan minatnya, jangan paksakan dia mencapai targetnya orang tua. Ingatlah, berikan dia keseimbangan. Kalau orang tua kita ingin dia cepat maju, ingin cepat bisa, jangan saudara. Taulah situasinya dia, konsepnya dia, waktunya dia, kita menemani, berikan keseimbangan. Berikutnya adalah mari kita konsisten, komitmen dalam berlatih. Sebuah bakat tidak mungkin berkembang kalau tidak berlatih dengan komitmen, konsisten. Komitmen artinya dia sungguh-sungguh, konsisten artinya terus-menerus. Sebuah bakat bisa berkembang kalau punya komitmen dan konsistensi. Di dalam dia berlatih, mengasah bakat itu. Maka bisa berkembang, bisa maksimal. Jadi gak bisa hari ini kita latihan, oh nanti sebulan latihan rajin, bulan depan gak mau latihan lagi, nanti tambung lagi, gak bisa putus-putus, harus konsisten. Konsistensi dan continue, kemudian komitmen. Ya. Lalu berikutnya ikutkan dalam sebuah kompetisi. Bakat anak itu bisa berkembang apabila anak itu ikut kompetisi. Selalu caranya, bisa maksimalkan dia. Karena dalam kompetisi ada banyak hal dia bisa belajar. Dia bisa belajar standar yang benar. Misalnya mau berenang. Berenang yang benar itu standarnya katakan ukuran lapangan, ukuran olimpiade misalnya. Dia harus tahu. Dengan begitu kalau biasa dia latihan katakan cuma di sport club. Sebuah perumahan, sebuah tempat kan biasa gak sesuai standar. Tapi begitu dia ikut kompetisi dia akan tahu. Oh standar olimpiade adalah begini.
Ya, aturan-aturannya adalah seperti ini sehingga dia berkembang, dia maksimal. Maka kita mesti adakan, mesti ajak dia ikutkan di dalam kompetisi-kompetisi yang ada. Dan supaya anak kita efisien, pilihlah kompetisi yang memang prestisius, yang memang tidak sembarangan. Contoh begini saudara, dalam dunia pendidikan ini ada banyak kompetisi, anggaplah kompetisi matematika hari ini. Ada banyak orang menyelenggarakan kompetisi matematika. Ya, anak saya juga ikut kompetisi matematika. Besok dia ikut kompetisi matematika gitu ya. Dia ikut terus. Tapi kami milih. Ada organisasi yang memang berharga katakan kompetisi itu. Ada yang organisasi cuma cari duit. Maka supaya anak saya maksimal, tidak lelah ikut semua. Kami sebagai orang tua harus memilih. Yang A, oh tidak bisa ikut, ini nggak punya harga, ini nggak ada prestisius, ini nggak ada gunanya. Ya, yang B ini dianggap oleh dunia, ketika nanti dia kuliah dia perlu, maka kita pilih yang B, kita konsisten ikut yang B misalnya. Jadi harus ikutkan dalam kompetisi. Kemudian berikutnya supaya anak kita bakatnya maksimal, ajarkan tentang konsep mindset. Ya, mindset tentu adalah jangan menyerah, tidak mudah menyerah. Dia kalau tanding, kali ini tidak menang, jangan menyerah. Tanding lagi, dengan makin banyak dia kompetisi, makin banyak tanding. Katakan misalnya anak saya, ya dia sekarang tanding matematika, lawannya harus apa? Dia kalah di sini, dia tanding, dia siapkan diri lagi, dia tanding lagi, dia akan makin berkembang. Ya kira-kira demikian. Jadi kita harus ajarkan konsep adalah percaya diri, salah satu value-nya, tidak mudah menyerah, berusaha lakukan yang terbaik. Kami selalu bilang sama anak kami, papa mama tidak ngincar juara itu. Tapi yang papa mama mau latih kamu adalah kamu prosesnya. Kamu tahu, kamu ikutin aturan, kamu bisa berkembang di sana. Soal juara apa enggak nanti itu urusan berikutnya. Tapi proses yang penting, kamu konsisten, kamu mau jalanin itu, ketika kamu mau bertanding, kamu berani menyelesaikannya. Jadi semua pertandingan anak-anak kami tidak putuskan Bapak Ibu. Kami tanya, nah ini ada pertandingan ini, kamu mau tanding enggak? Kita jelaskan diskusi. Oh mau Pak, kalau begitu dia bilang mau, ya udah kalau mau Papa bayar ya. Mama bantu kita cari cara, kamu persiapan. Tanggung jawabmu harus selesaikan persiapan ini dengan maksimal, dengan baik. Soal nanti dapat medali emas, soal dapat apa itu urusan berikutnya. Tapi kamu belajar tanggung jawab di sini, kamu tidak menyerah di sini, kamu mau belajar di sini. Jadi ajarkan konsep ini saudara, dan dengan begitu dia berkembang. Ya kan, dari tahapan-tahapan, karena pertandingan itu biasanya ada levelnya, level 1, level 2, level 3, ada levelnya kira-kira begitu. Jadi di situ bisa memacu dia untuk maksimal berkembang bakatnya. Kemudian berikutnya adalah selektif dalam manajemen waktu. Ya, saudara sekali lagi kita mesti memikirkan mana yang maksimal, mana yang harus kita ikut, mana yang kita tidak usah ikut. Ya, bakat mana yang kita mesti asah, kompetisi mana yang kita mesti ikuti. Kemudian berikutnya adalah cari waktu dan kesempatan untuk belajar atau berbicara dengan yang ahli. Salah satu cara supaya anak kita bisa maksimal bakatnya adalah, saudara, kita memang belajar proses anak kita. Tapi kita sangat perlu cari seorang yang ahli untuk diskusi dengan orang itu. Biar anak kita ahli. Kalau anak saya suka olimpiade matematika misalnya, kita harus cari kesempatan. Kalau ada orang yang ahli di dalam bidang itu, saudara anak kita ajarkan belajar dari dia. Dengarkan dia, pikirkan, cari waktu diskusi dengan dia. Baru tadi pagi, saya bicara sama anak saya sambil nyetir, tiap hari saya bawa dia sekolah karena kami sama tempatnya. Saya bilang, nak, kamu tahu enggak, choir guru paduan suaramu di gereja itu kalau orang ngeles sama dia 1 bulan berapa juta gitu. Sangat mahal. Karena dia sangat ahli di dalam piano dan nyanyi, sangat jago. Ada banyak orang rela ngeles sama dia pribadi, private, dan bayar sangat mahal. Dan kamu bisa latihan sama dia di gereja karena dia bersedia jadi pemimpin choir, ngajarin anak-anak choir, ngajarin piano.
Kasarnya gitu. Kamu perlu diskusi sama dia, cari waktu. Belajar dari dia. Kamu ketemu orang yang ahli ini. Kita harus belajar dari orang ahli gitu kan. Nah, anak kita ketika punya bakat itu, carikan orang ahli yang memang mengerti hal itu, akan kita kasih perspektif, akan bisa anak kita memahami lebih banyak, bisa lebih maksimal. Ya, jadi saudara perlu ajar dia, cari waktu kesempatan. Kalau memang orang ahli itu ada di sebuah tempat, saudara, anterinlah dia. Sekali lagi, supaya anak berkembang itu orang tua memang harus banyak berkorban, saudara. Tidak bisa kita secara natural biarin aja dia. Ya biarin dia betul, bisa berkembang bakatnya. Dia punya bakat tapi tidak akan maksimal. Mungkin yang terakhir saudara ya, adalah soal ortu komitmen untuk berani sediakan biaya dan bantuan. Ya, anak bakatnya bisa berkembang kalau orang tuanya berani juga bayar harga. Saudara, hari ini memang kita tidak mudah dan tidak murah untuk mengembangkan bakat anak kita. Anak kita bakat bermain piano, ya saudara usahakanlah kita sediakan piano. Saya di rumah juga beli piano, nyicil lah. Tapi ketika kita nggak mampu beli piano, mungkin piano yang seperti ini, di rumah saya piano ini sudah di rumah. Kalau nggak mampu ini kita belikan cari yang lebih murah. Yang penting dia harus kasih saran semaksimal kita, betul. Tapi kita harus usahakan supaya dia bisa berkembang. Ya, juga usahakan saya bilang mengantar anak, antarin anak, supaya anak kita berkembang, saudara. Anterin anak kita. Saya juga tiap kali nganterin anak saya gitu, saya tungguin sambil saya bawa kerjaan, saya sambil kerja, saya nganterin, tungguin, saya tahu prosesnya, progresnya, perkembangannya dia. Dan tadi ikutkan kompetisi itu tentu biaya tidak murah, saudara. Nah, bagi saya belajar kalau anak saya maksimal, di masa depan dia bisa mencapai tujuan Tuhan, maka saya harus berusaha menolong dia. Saudara, hari ini anak saya yang pertama itu di China, saya sangat tidak khawatir. Ya, pertama waktu dia mau berangkat ke China, saya tahu dengan iman bahwa Tuhan ingin dia ke China. Maka di malam itu kami diskusi, kami sharing setahun lalu ya sebelum dia berangkat. Kami sharing dan kesimpulan saya berkata, nak, Papa dengan iman berkata, Papa tahu Tuhan ingin kamu ke China. Karena ada prosesnya tentu ya, proses. Ya saya bukan dapat mimpi tapi proses itu kami bahas sampai pada kesimpulan Tuhan ingin kamu di China. Sebab itu saya berkata, Papa bisa lepas kamu dengan sangat tenang. Saya tidak takut di sana dia. Tuhan akan jaga dia. Tapi saya bilang sama dia, nak saya baca Alkitab Yosua pasal pertama. Ketika Tuhan berbicara sama Yosua masuk tanah Kanaan, saya bilang, nak China itu Papa tidak punya dukungan. Kita tidak punya saudara. Kalau kamu ada apa-apa, kalau Indonesia termasuk bermasalah hukum, Papa bisa bantu mungkin. Karena punya banyak kenalan misalnya, kita punya banyak, semua kita gitu lah punya kenalan. Tapi di China itu Papa tidak punya kenalan. Kita tidak ada keluarga. Ya, kamu hidup seorang diri. Tapi Papa, Mama yakin kamu harus berangkat. Karena Tuhan pengen kamu ke sana dan kamu berangkatlah dengan tenang dan Tuhan menjagai. Saudara, saya memang mempersiapkan anak-anak saya buat saya belajar adalah mempersiapkan mereka dari segi karakter. Ya, karakter mereka di sana harus baik sehingga mereka tidak akan bermasalah. Ya, mereka sudah siap. Kemampuan mereka bisa bersaing dengan orang China. Saudara, hari ini saya baru mengerti kenapa China sangat maju. Karena saya lihat bagaimana anak saya di sana, orang Indonesia dengan anak China. Orang Indonesia ini terlalu santai. Ya, China itu gila-gilaan, saudara. Perpustakaan buka 24 jam di tempat kuliah. Dan 24 jam itu ada orang yang belajar. Dan itu adalah anak-anak China. Anak Indonesia santai-santai. Tapi anak saya karena ngambil engineering, dia harus belajar yang sangat keras. Supaya bisa bersaing dengan orang China hari ini.
Anak China sejak kecil dididik begitu keras. Anak kita Indonesia, di sekolah Indonesia, begitu gurunya keras, orang tuanya nyari gurunya. Tapi anak di sana termasuk begitu gurunya keras dan sebagainya, orang tuanya mendukung. Maka di sana sangat berkembang. Saudara, kira-kira itu gambaran, maka saya berkata, anakku, kamu punya kesempatan ke sana. Ya, Tuhan kasih kamu kesempatan masuk sekolah UNIF yang bagus, top dunia, kamu masuk. Dan ingat, kalau kamu satu hari berhasil, jadilah berkat bagi orang. Tapi saudara, dari pengalaman saya adalah belajar, jadi orang tua itu tidak gampang, tapi mari kita mau menyediakan, menolong mereka supaya bisa maksimal. Kita punya bagian, anak kita punya bagian. Saya stop sampai di sini saudara, 2 jam 8.10. Kita lebih banyak sharing kali ya. Oke, ada yang mau kita sharing kan? Ada apa lagi ya? Oh, saudara, ini adalah buku saya yang agak baru. Saya mau bagikan buku gratis, saudara silahkan scan. Itu adalah buku yang saya tulis ya, yang saya mau bagiin ke semua orang secara gratis. Memang ini di Google Play dijual, tapi ya buat kita gratis lah gitu ya. Saudara silakan scan ya. Oke, ada saudara kita mau tanya jawab yuk. Silakan yuk, saya mulai waktunya jam 8. Silakan. Ya Pak. Ya, shalom. Ya Pak. Saya mau tanya, kan biasanya sebagai orang tua tuh melihat dari kacamata orang tua ya. Berapa kali saya nonton film, itu ada 2 film tentang bagaimana seorang orang tua yang tidak setuju dengan keputusan anak gitu ya. Yang pertama Raise Your Voice, dia suka dengan nyanyi, bapaknya nggak suka musik. Betul. Akhirnya dilarang, tapi anaknya nekat bohong gitu ya. Lalu yang kedua Gran Turismo, jadi itu anak gamer pengen jadi pembalap. Orang tua cowoknya nggak mendukung dan akhirnya ya dibuktikan lah sama anaknya begitu di film itu. Nah saat saya nonton itu kok orang tua gitu amat ya gitu ya, mikir kok nggak setuju padahal bagus. Saya ketimpa dong. Anak saya kemarin baru bulan-bulan lalu, papa aku mau jadi pembalap, dia bilang gitu. Tapi memang dari kecil tuh anak demen mobil. Sampai ini dia umur 8 tahun, dia selalu membicarakan dengan saya tuh tentang mobil. Papa sekarang aku tahu mobil paling cepat itu Koenigsegg. Saya nggak ngerti malah. Papa tanya CC itu apa, silinder itu apa, sampai detail tuh dia pelajari sendiri. Saya nggak pernah ngajarin dan dia koleksi mobil-mobil banyak. Gitu. Nah pertanyaannya, sebatas apa kita bisa membatasi bakat dan minat anak gitu. Sehingga kalau kita kan sebagai orang tua khawatir ya kalau anak kita jadi pembalap ada apa-apa gitu. Resikonya tinggi sekali gitu kan. Betul. Kenapa kamu nggak jadi musisi atau kamu nggak menjadi orang yang pinter lah nanti di karir kamu atau misalnya mau pelayanan jadi hamba Tuhan, tapi keputusan itu apakah kita tolak atau bagaimana kita mengarahkan kepada anak. Oke. Gitu. Makasih. Ya Pak, baik Pak. Oke. Sarananya mesti disediakan ya, Ferrari ya. Saudara, pertanyaannya adalah seberapa banyak atau seberapa batas kita sebagai orang tua membatasi anak dalam bakatnya dia. Ya. Karena mungkin orang tua perspektifnya adalah ini pekerjaan yang aman, ini pekerjaan tidak aman. Kan kita sayang sih, kita sayang anak kita, takutnya kecelakaan. Tapi apakah jadi hamba Tuhan juga aman? Ya dong, hamba Tuhan pergi misi, ya dong. Ke mana kalau Tuhan panggil dia misionaris, saudara, daerah-daerah yang radikal, yang agama yang radikal, belum tentu juga aman sih. Artinya gini, segala sesuatu, segala pekerjaan ke depan itu pasti ada resiko soal tidak aman. Ya, nah kita memang berusaha supaya anak kita aman menurut pikiran kita. Tapi boleh nggak kita berpikir bahwa kalau memang itu bakatnya dan itu dari Tuhan dan Tuhan siapkan dia, Tuhan akan menjaga, melindungi anak kita. Kalau saya berpikir gitu, ya. Apapun profesi anak kita. Misal seperti anak saya gimnastik. Saudara, gimnastik itu nggak aman sebetulnya. Anak saya yang kecil itu, ya berapa kali ini bisa keseleo ketika dia muter-muter kan, itu nggak aman. Saya pun kalau lihat, apalagi kalau di atas balok ya, dia mulai salto dan sebagainya. Ini kalau jatuh kebentur sebagainya, kepala dan sebagainya. Jadi seorang gimnastik, atletis pun nggak aman, gitu. Pemain basket apakah aman? Nggak aman juga. Ya kita tahu betapa bahayanya pemain basket bulu tangkis, nggak ada yang aman deh.
Tapi kalau saya berpikir Tuhan kalau sudah arahkan dia, ya kita bantu maksimalkan dia. Tentu kita tidak meniadakan sesi keamanan, kita usahakan gitu. Misalnya ketika anak saya gimnastik itu cari guru yang profesional, yang tahu tahapannya A, B, C, D sehingga bisa meminimalkan kesalahan itu. Ya, nah mungkin kalau pembalap misalnya kita tahu pembalap itu betapa bahayanya seorang pembalap. Tetapi kita berpikir ke depan, di masa depan teknologi pasti jauh lebih hebat lagi. Pembalap di masa ini mungkin agak susah mobil, tapi di masa depan akan jauh lebih hebat safety-nya, keamanan sebagainya. Ya poinnya hanya itu, kalau Tuhan mengizinkan itu, kalau kita sudah observasi, sudah tahu, kita support dan hal yang positif ya. Hal yang positif kita support, kita bantu anak kita. Kalau memang kita tahu itu yang bakat Tuhan titip dan tujuan Tuhan bagi dirinya. Ya sebagai orang tua sekali lagi kita sayang anak kita, betul. Saya juga sayang anak saya. Ya sayang banget ketika melihat hal-hal itu. Tetapi ya saya juga pengen anak saya cari pekerjaan yang aman Pak. Tapi belum tentu. Ya toh. Nah kami lebih memilih, saya suami istri lebih memilih mengarahkan bakatnya dan tujuan Tuhan dalam dirinya. Seperti itu. Ya saya juga bilang Pak sama anak saya yang cewek, lah main piano aja lah ya. Nanti setelah itu kamu paling nggak jadi guru piano, bisa cari duit ya dapat piano gitu. Aman tuh di rumah tuh gitu kan, bisa jaga anak. Jadi dia sukanya ya lompat-lompat dan sebagainya begitu ya. Akhirnya kami ya udah cari guru yang agak profesional, yang benar-benar serius. Lalu adalah cari dokter tulang supaya dia bisa berkembang, anak cewek itu berkembang nggak nanti masalah tulangnya. Itu memang resiko, semua pekerjaan pasti punya resiko ya. Kira-kira gitu Pak ya, support dia hal yang positif, tapi kita juga jaga keamanannya, tapi biarlah kita boleh, kalau saya bilang bahasa rohani berserah sama Tuhan. Tapi kita harus ketemu itu poinnya Tuhan mau itu aja. Oke, kita Pak. Thank you. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang anaknya menjadi petinju? Ada yang mau ini? Silakan ya. Gak ada? Gak ada ya? Iya. Gak ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Bapak Ibu saya juga tidak sempurna. Kami juga berusaha. Tapi poinnya saya adalah ketika anak saya lahir, memang kita mesti melihat ini anak apa yang Tuhan mau. Lalu kita mengarahkan. Mengarahkan dengan semaksimal mungkin dari segi usaha kita, uangnya kita dan sebagainya. Supaya anak itu bisa memaksimalkan mencapai tujuan Tuhan di dalam dirinya. Apakah anak saya seperti itu sudah ketemu bakatnya tahu-tahu satu hari misalnya, Pak saya mau jadi hamba Tuhan misalnya. Bisa saja, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang kami sudah observasi tahapannya, kami sudah kasih dia kreasi, kami lihat bagaimana dia menikmati dan sebagainya. Semua itu kami fasilitasi, berusaha fasilitasi. Walaupun terus terang dari segi uang juga terus terang kembang kempis juga ya. Tapi demi kebaikannya dia. Ya, kami selalu berpikir demi kebaikannya anak kami. Satu hari supaya dia boleh, tentulah seorang orang tua lebih baik dari bapaknya, dari mamanya. Sehingga ketika dia lebih baik, dia bisa menjadi berkat lebih banyak orang, buat banyak orang. Ya, seperti itu. Oke. Ada kalau enggak kita. Saya tanya deh ya. Tadi kan dikatakan ada bakat, ada minat ya. Mungkin ada satu anak punya dua bakat ya. Bakat yang satu lebih menonjol dibandingkan bakat yang lain. Tapi minatnya dia lebih ke B. Begitu ya. Satu misalnya dia bakatnya adalah main musik. Yang B itu mungkin bakatnya adalah senam lah misalnya begitu ya. Kita mau punya prestasi di bidang tertentu yang paling maksimal dari bakat tersebut. Tapi minat dia beda. Bagaimana kira-kira kita menyikapi kalau ada anak kita yang demikian? Iya, di dalam hal ini ketika kita ingin tahu bakat dan anak kita mungkin harus fair ya. Saya ingin ambil contoh dulu gini. Anak saya yang pertama hari ini tidak lagi main piano. Anak saya yang pertama. Padahal menurut kami orang tua, anak kami yang pertama juga main piano. Ya main piano bagus sejak kecil. Maka sejak kecil dia sejak 1 tahun 2 tahun sudah mulai pokoknya ada dekat piano, belajar piano. Sampai di usia SMP. SMP kelas 7 kalau saya nggak salah. Kelas 7 satu hari dia bilang gini, Pak
saya gak mau main piano lagi. Total, gak mau. Satu hari dia ngomong sama saya gitu. Kenapa nak? Kan kamu berbakat, kamu ini semua pelajaran buku kamu bisa, gak ada yang sulit buat kamu. Dia berkata, Pak aku gak mau. Ya, aku gak suka bahasa dia gitu. Ya udah gini deh nak. Menurut papa kalau pengamatan papa mama itu kamu berbakat, artinya kamu bisa di sana menikmati, bisa main musik dan sebagainya. Harapan papa kamu boleh jadi paling enggak ya kembali boleh melayani Tuhan, boleh musik dan sebagainya, tapi kamu hari berkata, Pak aku tidak mau lagi. Oke. Di hari itu saya bilang ya udah nak, papa udah kasih tahu kamu pikiran papa, kamu sudah ngomong pikiranmu dan kamu sudah mantap nggak mau. Saya bilang gini, boleh nggak kita ambil waktu sebulan? Papa evaluasi, papa berdoa, kamu juga evaluasi dan berdoa. Sebulan lagi kita ketemu putusan final. Saudara akhirnya kami setuju, kami tutup sesi itu ngobrol dengan berdoa, Tuhan kami diskusi gini, Tuhan tolong bantu kami. Setelah itu sebulan saudara kami ketemu lagi, ya kan ngobrol tentang hal topik itu. Anak saya masih berkata, Pak aku sudah putuskan, aku tidak mau main piano sama sekali. Saudara saya berkata, kamu udah pikirkan, sudah proses, oke. Papa menghargai kamu. Ya, Papa punya pikiran tapi Papa menghargai kamu hari ini. Ya bisa saja apa yang Papa pikir itu salah. Bisa saja itu keinginan Papa, apapun itu bisa. Tapi kamu sudah bilang kamu tidak mau. Maka mulai hari ini semua les pianomu kita stop semua. Saudara sejak SMP itu, hari itu, bulan itu kita stop. Sampai hari ini saya tidak pernah bilang, nak kapan kamu main piano lagi. Saya punya komitmen, ketika sudah ngomong enggak ya sampai hari ini saya tidak pernah nyindir dia, tidak pernah ngomong apapun tentang musik dan sebagainya, tidak pernah ngomong. Tapi saya melihat dia, hari dia main gitar. Dia pegang gitar, dia main sendiri, cari sendiri, tapi mungkin artinya dia tidak di piano tapi dia di gitar misalnya. Dia main musik klasik gitar dia oke. Nah artinya yang Bosu sampaikan itu, memang ketika kita melihat anak kita katakan punya dua bakat, lalu ada yang ini dia betul-betul tidak mau, ya. Memang ini kan belum finish, kayak anak saya belum finish Bosu kan. Terakhir aku belum tahu nih nanti bagaimana. Tapi yang jelas ketika itu buat saya adalah kami di keluarga selalu mengajarkan gini. Ketika ada sesuatu kita harus memikirkan, kita pikirin, bertanggung jawab, membuat keputusan. Jadi tidak ada keputusan yang semata-mata yang hanya besok saya nggak mau gini, yang langsung spontan, enggak. Kita pikirin dulu. Kalau sudah pikirin, kita putuskan, kita bertanggung jawab keputusan itu. Walaupun keputusan itu bisa salah. Kalau pada kasus anak saya, ya udah dia nggak mau main piano. Saya tidak pernah nyindir, tidak pernah bilang, nak main piano, kapan papa tunggu kamu. Nggak pernah keluar apapun dari mulut saya tentang piano. Ya sudah. Berarti bakat ini yang saya merasa dia berbakat, ya sudah dia drop. Dan saya sekali lagi bilang, ini belum selesai cerita hidupnya. Saya nggak tahu ke depan. Tapi dari mulut saya tidak mau keluar piano itu kepada dia. Karena kami sudah komit. Nah lalu sekarang misalnya dia minat kepada yang tadi. Ya katakan gitar. Ya dia gak mau piano lagi, gitar. Bapak Ibu ya udah saya ikutin. Ya saya belikan dia gitar. Dia mau kepada basket, saya belikan bola basket dan sebagainya. Saya ikutin memang. Nah, dia bisa berkembang juga di situ. Artinya buat saya melihat dia, memang dia punya bakat cukup banyak setiap orang ya. Pasti kita punya talenta cukup banyak. Ya kita sementara ini saya pikir kita kembangkan yang dia minat, yang dia berbakat dan dia mau dulu. Ya, kalau satu hari misalnya dia mau piano kembali, tentu saya akan carikan lagi guru buat dia untuk piano. Tapi saat ini sih enggak begitu. Jadi memang harus memilih, ada satu waktu mesti memilih sih. Ya, semoga itu menolong. Kira-kira gitu Bosu ya. Oke, ada lagi teman-teman, Bapak Ibu? Ya, kalau enggak saya ingin mengajak kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu. Ya, saya selalu berkata kepada anak saya bilang, nak, Papa berdoa supaya kamu boleh baik dan Papa berharap satu hari Papa meninggal dengan berderai air mata karena sukacita. Jangan karena Papa lihat kamu di penjara. Tapi karena kamu jadi berkat, kamu jadi baik. Untuk anak itu jadi baik Bapak Ibu, itu pasti perjuangannya luar biasa. Itu kan ya. Kita berjuang sama-sama ya. Kita berdoa yuk. Kalau nggak ada kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini.
Bapak, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami diskusikan mungkin hal yang simpel, yang sederhana, biar menjadi reminder, satu pengingat bagi kami. Bagaimana kami harus sebagai orang tua yang harus berjuang untuk memaksimalkan anak kami. Dan saat kami memaksimalkan bakat dan minat anak kami, ada step-step, ada langkah-langkah yang harus kami kerjakan, ada hal yang kami harus lakukan. Dan kalau kami sebagai orang tua hari ini, kalau kami sebagai opa, oma hari ini, kami mesti berusaha menolong anak kami supaya mereka boleh berkembang secara maksimal di masa depan dan mereka boleh mendapatkan tujuan Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan kami semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara, terima kasih. Ya, kita bersyukur hari ini kita belajar suatu hal. Biarlah kita juga diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengobservasi, ya, melihat bakat anak kita. Itu tugas kita yang pertama. Ya, semoga nanti bulan depan kita bisa sharing apa yang sudah kita observasi, seperti apa hasilnya. Ya, dan kalau memang kita punya cerita, punya pengalaman bagaimana bisa menolong anak kita mengembangkan bakatnya, kita boleh sharing untuk bulan depan. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita buat malam hari. Terima kasih untuk Pendeta Peter Lau yang sudah berbagi luar biasa. Ya, Tuhan berkati keluarganya semuanya. Baik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Setelah itu kita akan ditutup dalam doa oleh Pendeta Rusdi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, kiranya melalui pembinaan ini kami boleh semakin bijaksana, semakin dimampukan menjadi orang tua yang baik. Khususnya kami boleh semakin mengenal anak kami boleh mengenal bakat talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka. Sehingga sebagai orang tua kami boleh memimpin menyertai mereka sehingga bakat dan kemampuan mereka boleh disalurkan mungkin ke dalam profesi yang tepat, ataupun melaluinya hidupnya boleh semakin memuliakan nama Engkau. Apa yang sudah kami dapatkan, berilah kami hikmat bijaksana, kekuatan, supaya kami boleh menerapkannya kepada anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami pun boleh dengan bakat dan talentanya memuliakan nama Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan seminar ini kepada setiap kami, berkati juga pelayanannya, berkati juga keluarganya, berkati juga pekerjaannya sehingga melaluinya hamba-Mu Bapak Peter Lau boleh semakin Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kami berpisah ya Tuhan, kiranya berkat-Mu boleh menyertai kami semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus memampukan Engkau untuk terus dipakai oleh Tuhan menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana, sehingga melaluinya anak-anak-Mu boleh Engkau bawa, Engkau pimpin di dalam mengenal akan Tuhan dan juga menggunakan bakat talenta anak-anak saudara sekalian untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat Allah Tritunggal boleh turun atasmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh.